Nah, kecelakaan itu membuat dia hancur ya. Dia ditabrak oleh tentara yang waktu itu pulang dari kerusuhan Maluku. Tangan kakinya patah semua, mukanya hancur, mungkin tulang pipi yang patah itu, dan kontusio. Kontusio itu artinya satu memar otak ya, lebih berat dari gegar otak, sehingga dia dalam keadaan koma. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit dekat situ, tetapi di rumah sakit itu di Salatiga dinyatakan dia meninggal. Tapi keluarganya ini tidak yakin bahwa dia sudah meninggal. Kemarin saya ketemu Muri Wali ya, saya tunjukkan, saya cerita sama dia, ini loh sumber penghasilan saya. Sampai melongo-melongo si Muri Wali, nggak percaya saya bisa begitu. Saya kemarin cuma lupa bawa iPad-nya, saya tunjukkan rekening bank saya ini loh. Dari mana saya bisa, nah, itu kan. Bukan saya minta, saudara, saya nggak pernah minta-minta, dan juga nggak pernah uang dari Damares ini masuk ke rekening saya. Nggak boleh. Shalom Indonesia diaspora dimanapun Anda berada, luar biasa. Hari ini tema kita adalah Gilbert versus Gereja Bethel Indonesia. Ruwet dah. Nah, saya akan menggunakan kasusnya Gilbert ya, yang ditegur oleh Gereja Bethel Indonesia ya, untuk menjelaskan kepada Anda ya, menganalogikan kepada Anda mengapa orang Yahudi tidak bisa percaya kepada Yesus adalah Mesias ya. Tapi sebelumnya kita ada kesaksian dari Dr. Andri Hart. Ini Dr. Andri Hartnya ternyata tadi sudah masuk ya, sudah standby ini. Dr. Andri Hart sudah standby. Kita dengarkan kesaksian dulu, lalu kita boleh tanya jawab ya, seperti biasa. Nanti kita jam 15, bentar, kita jam 8:30 kita mulai firman ya. Oke, shalom Dr. Andri Hart. Shalom Pastor. Shalom. Iya, luar biasa. Semuanya. Iya Pastor, ini karena saya tuh pensiunan ya, dokter, dan dulu kerja di rumah sakit. Maka kalau saya kesaksian, nanti hubungannya dengan kematian. Nggak apa-apa. Jadi nggak sesuai sama topik kan? Nggak apa-apa. Kan ini kan kesaksian, kita kan koinonia, kesaksian apa saja. Oh, iya. Tidak harus sesuai dengan topiknya. Bagi dokter, saya kan jadi rumah sakit kan jaga malam ya, case manager. Ya kalau malam itu biasanya kan ada pasien-pasien yang gawat, dan kemudian juga ada yang meninggal. Nah itu kita mendamping dan membuat surat kematian. Tapi saya nggak akan cerita tentang yang rumah sakit, itu juga ada kesaksian sendiri. Mungkin saya kesaksian menyaksikan seorang pendeta, Pastor. Jadi pendeta itu, pendeta dari GPIB ya. Dia seorang dari Maluku ya, dari Ambon. Dan mungkin Bu Ana kenal. Bu Ana kenal. Karena dari Satya Wacana. Dan istrinya kan masih family saya, dosen bahasa Inggris ya. Anaknya juga dosen bahasa Inggris di Satya Wacana. Dia pendeta yang melayani ibadah gereja-gereja kecil di desa. Nah, saya kadang-kadang terharu lihat dia, karena pernah juga pada waktu itu dekat hari Natal, dan kemudian dia beribadah, umatnya juga nggak ada 10 orang. Tetapi selesai ibadah dia beritahu bahwa dia ulang tahun hari itu. Mereka tuh, umatnya itu hanya menyanyi dengan gitar tua, dan kemudian minum teh manis. Nggak ada roti, nggak ada kue sama sekali. Saya bilang kalau saya tahu gitu saya belikan. Karena untuk ulang tahun lagi minum teh manis. Jadi sederhana memang.
Dan dia untuk itu kan dia cuma dikasih uang transport 50.000. Jadi mereka eh, dia tuh ke desa-desa kecil dengan sepeda motor. Nah pada suatu waktu dia sendirian, jadi saya waktu itu bukan sama saya, dia sendirian ke desa kecil. Di tengah jalan terjadi kecelakaan. Nah kecelakaan itu membuat dia hancur ya. Dia ditabrak oleh tentara yang waktu itu pulang dari kerusuhan Maluku. Tangan kakinya patah semua, mukanya hancur, mungkin tulang pipi yang patah itu, dan kontusio. Kontusio itu artinya satu memar otak ya, lebih berat dari gegar otak, sehingga dia dalam keadaan koma. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit dekat situ, tetapi di rumah sakit itu di Salatiga dinyatakan dia meninggal. Tapi keluarganya ini tidak yakin bahwa dia sudah meninggal. Dan kemudian kebetulan juga ada dari keluarganya yang punya pangkat ya, kolonel, dan kebetulan juga sebagai pengawas keuangan, karena di dekat situ ada jadi ada di situ, jadi ikut mengantar. Jadi dia nanggung mungkin biaya untuk masuk rumah sakit, dibawa ke Semarang, dia dibawa ke rumah sakit Elizabeth. Dan waktu sampai di sana di Semarang, ternyata dia sebetulnya masih hidup. Kemudian dilakukan operasi, dan operasinya bukan hanya sekali, beberapa kali operasi sampai dia sembuh. Dan itu sungguh luar biasa, karena pada waktu dia operasi itu berarti dia dilakukan resusitasi dulu, dan itu membuat dia hidup kembali. Jadi sebetulnya waktu saya tanya juga dia bilang saya udah nggak tahu apa-apa, tapi kemudian memang kemudian tahu-tahu saya sudah sadar sendiri. Nah setelah beberapa kali operasi yang memakan biaya mungkin di atas 100 juta, kemudian pada suatu waktu dia udah mulai bisa jalan, tapi dengan kursi roda, bukan jalan sebetulnya. Dia mencari gereja, ya kan, untuk berdoa kan. Tapi karena di rumah sakit Elizabeth itu rumah sakit Katolik yang ada kapel. Kalau dia ke gereja dia harus keluar rumah sakit, dan itu jauh. Yang terpaksa dia masuk kapel. Nah dia masuk kapel, dia khawatirnya bukan apa-apa karena dia udah sembuh sebetulnya. Dia khawatirnya siapa yang biayai semua ini. Dia masuk di kapel dan dia berdoa. Waktu itu sekitar pukul 1 malam mungkin masuk di kapel. Tapi kemudian di situ ada seorang suster yang sudah tua tiba-tiba masuk, dan dia menegur pendeta itu. Bapak dalam keadaan susah ya. Serahkan kesusahan Bapak di kaki Yesus. Saya percaya ada satu ayat yang kalau nggak salah Yesaya, nanti mungkin pastor bisa tahu, bahwa rancangan Tuhan itu tinggi di langit, rancangan manusia rendah di bumi. Jadi walaupun kita sebagai dokter tahu bahwa ini sebetulnya udah nggak mungkin hidup ya, tapi kalau rancangan Tuhan yang tinggi di langit menghendaki hidup, ya tetap hidup. Tuh. Jadi akhirnya udah mendengar nasihat itu, dia diam aja dan menyerahkan segala sesuatunya, entah siapa yang membayar. Karena kalau di rumah sakit itu kalau kita tidak melunasi, tidak mungkin bisa keluar dari rumah sakit. Paling enggak dia harus memberikan satu jaminan gitu, supaya walaupun dicicil tetap akan dibayar. Nah, dengan berlalunya waktu, kebingungan, kebetulan kan keluarga itu sering menerima anak asuh ya, dan sebagian anak asuh itu dari luar negeri, dari Amerika, dari Australia dan sebagainya. Ternyata berita kecelakaan ini menyebar sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika.
Dan anak-anak asuh itu kemudian mengumpulkan dana. Dan kemudian dana itu terkumpul dan disumbangkan. Ternyata dana itu sama dengan tagihannya rumah sakit. Jadi nggak beda jauh dengan tagihan rumah sakit. Jadi rumah sakit juga bisa bisa dibayar semua dari dana yang terkumpul dari Amerika, dari Australia, dan sebagainya. Dan juga sebetulnya persoalan itu ya kalau misalnya orang, ya pendeta itu kan juga kayak rakyat biasa ya. Kalau hubungannya, karena ini kecelakaannya nabrak seorang tentara ya. Dan tentara ini dalam keadaan mabuk. Karena dia dalam keadaan stres. Mungkin akibat dia kan habis terlibat dalam kerusuhan di Maluku, mungkin di sana juga berada dalam keadaan stres karena melihat pembunuhan-pembunuhan. Nah, tentunya menjadi masalah kan. Tapi semua itu ternyata bisa dibereskan karena ada kolonel itu yang ngurus keuangan. Jadi itu diusut dan itu juga akhirnya diputuskan bahwa yang salah itu karena yang mabuk ya, sehingga akhirnya semua biaya itu walaupun tidak semuanya tapi sebagian juga diganti sehingga bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan lain. Dan dia pendeta itu jadi tidak terlibat dengan urusan ini, karena kita juga tahu ya kalau urusan dengan hukum tuh kalau kita nggak punya uang juga menjadi sulit ya, dan banyak masalah. Jadi saya akhirnya percaya bahwa betul rancangan Tuhan itu tinggi di langit. Kita manusia tidak ada artinya. Karena itu saya pernah ada kesaksian juga dengan pasien yang kebetulan ditembak oleh perampok dan kemudian sudah dioperasi di Singapura berkali-kali dan itu sudah baik ya, dan dokter mengatakan bahwa anatominya udah bagus karena dia ususnya tembus peluru ya, tetapi kebocoran tidak bisa itu dan fungsinya nggak kembali lagi. Tapi begitu dia bertobat dan dia mau dibaptis, itu pemilik toko emasnya, ya langsung ususnya bekerja kembali. Karena itu saya mengatakan rancangan Tuhan tinggi di langit. Mungkin kapan-kapan saya akan kesaksian tersendiri. Terima kasih Pastor. Mudah-mudahan bermanfaat. Luar biasa, luar biasa. Tuhan sediakan semuanya tepat pada waktunya ya. Terima kasih Pak Dr. Andre. Itu Pastor umurnya udah 90. Sehat, suka berenang. Luar biasa. Iya itu dosen kami ya. Dosen istri saya itu. Luar biasa sekali. Memang Tuhan, kita banyak kali akhirnya kita nabrak sana nabrak sini ya. Karena kita nggak mau berserah, saudara. Bukan pasrah ya. Kalau Anda pasrah ya, itu artinya Anda nggak punya iman sebetulnya. Betul, Pastor. Ya, bahasa Jawanya itu sumarah. Sumarah itu berserah, bukan pasrah. Bukan pasrah, saudara. Kalau pasrah itu Anda sudah nabrak sana nabrak sini, sudah mengalahkan segala, pasrah udah lemes. Ya. Akhirnya Anda nuai ributnya. Tapi di dalam iman kita, sebelum bertindak ketika ada masalah, yakin percaya Tuhan sediakan, saudara. Nanti Tuhan benar. Ini saudara lihat ya, minta uang ya. Kemarin saya ketemu Muri Wali ya, saya tunjukkan, saya cerita sama dia ini loh sumber penghasilan saya. Sampai melongo-melongo si Muri Wali, nggak percaya saya bisa begitu. Nah, saya kemarin cuma lupa bawa iPad-nya, saya tunjukkan rekening bank saya ini loh. Dari mana saya bisa, nah itu kan. Bukan saya minta, saudara, saya nggak pernah minta-minta, dan juga nggak pernah uang dari Damares ini masuk ke rekening saya, nggak boleh, dan nggak boleh juga, ya kan, karena itu kan uang untuk rakyat. Dan saya juga nggak pernah minta, saya bilang sama Muri Wali ya, saya tidak pernah minta-minta buat diri saya sendiri di YouTube. Tapi kalau ada orang ngasih ya terima, goblok, dikasih duit nggak ya terima, saudara gimana? Semua orang-orang ngasih duit ya terima, tapi kita nggak boleh minta-minta, saudara. Dan setiap kali saya ada butuh buat keperluan saya pribadi, yang saya nggak punya uang, Tuhan selalu sediakan, entah bisa cukup, saudara. Entah itu bisa cukup, luar biasa. Tapi itu karena berserah, itu saya latihan, saudara. Kita semua dilatih sama Tuhan. Iman itu nggak ujuk-ujuk terjadi begitu, saudara. Ya,
Iman itu bertumbuh ya di Ibrani, Paulus juga berkata, pertumbuhan imanmu, ada pertumbuhan iman itu saudara. Iman itu ada pertumbuhan dan itu kan ada latihan terus melalui proses. Kalau Anda ngelawan terus, ya nggak kelar-kelar saudara. Akhirnya Anda bantu terus imannya. Tapi respon-respon yang benar ketika ada masalah, berbahagialah. Ya di Yakobus juga dikatakan ya, eh, respon-responmu betul, dia akan bertumbuh di dalam imanmu. Nanti akhirnya saudara ngerti yang namanya berserah, bukan pasrah. Kalau pasrah udah kepepet, udah bonyok, udah pasrah, udah mau apa lagi, udah nyerah, udah. Itu namanya pasrah. Kalau berserah itu saudara, dalam prosesnya itu saudara lakukan apa yang Tuhan mau. Deg-degan, ya pertama deg-degan, lama-lama nggak deg-degan, serius saudara. Tahun pertama, tahun kedua saya deg-degan tuh. Tahun ketiga dan sampai hari ini saya nggak deg-degan. Kalau itu tidak terjadi, kita tenang saja, itu terbaik buat Tuhan, benar ya. Oke, ini ada Daromes Samaliwu. Luar biasa, silakan.